Halo semua, selamat datang kembali di channelnya PBA.id, di mana di channel ini kita belajar makro PBA dari dasar ya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang cara menggunakan kontrol multipage. Nah, kontrol ini sangat berguna untuk membuat sebuah POM yang lebih terorganisir dan juga mudah digunakan ya. Nah, pertama-tama apa sih sebenarnya multipage itu? Nah, multipage adalah sebuah kontrol yang digunakan untuk menggunakan beberapa halaman, tapi dalam satu POM yang sama. Nah, ini sangat berguna ketika kita menggunakan atau memiliki banyak sekali informasi yang kita pecah menjadi berbagian ya. Misalkan ada POM untuk input, ada POM report, ada POM setting dan seterusnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ataupun seperti ini. Nah, ini semua menggunakan multipage ya. Jadi kelihatannya rapi. Oke, sekarang kita coba bahas bagaimana kita menambahkan kontrol multipage dalam sebuah POM. Pertama-tama kita buka Excel, lalu masuk dulu ke developer dan pilih Visual Basic ya. Ataupun kalau tidak ini, teman-teman masih bisa menggunakan short keyboard tab 11 ya. Untuk masuk ke Visual Basic Editor. Oke, masuk dulu ya. Nah, di sini sudah ada kebetulan POM kosong seperti ini. Ini ada POM kosong ya. Nah, kita akan gunakan untuk membahas tentang multipage. Nah, cara menambahkan sebuah multipage dalam sebuah POM itu mudah. Itu teman-teman tinggal klik saja di sini multipage. Oke, cari ya multipage. Klik lalu tambahkan ke dalam POM-nya. Misalkan di sini tambahkan di sini sehingga tambahkan sebuah multipage. Nah, ini sudah ada page 1 dan page 2. Ini kalau dijalankan ini langsung jalan ya, tidak ada masalah. Karena ini sebuah kontrol saja, ini page 1, ini page 2. Nah, ini ketika kita pertama kali menambahkan multipage, itu sudah ditambahkan 2 page ya, ada page 1 dan page 2. Nah, jika jika teman-teman ingin menambahkan page lain, itu teman-teman tinggal di sini klik kanan, lalu pilih new page, maka ditambahkan page baru ya, page 3, page 4, page 5, dan seterusnya. Untuk menambahkan page, tinggal klik kanan, lalu pilih new page, gampang ya. Nah, untuk delete juga sama. Sudah delete page ya, di sini klik saja. Misalkan kita akan menghapus delete page 4, klik kanan, delete page, maka dia akan hilang. Ini pun sama, klik kanan, delete page, dia pun akan hilang, gitu ya. Untuk delete, untuk rename sama, klik kanan rename, misalkan diganti menjadi daftar, gitu ya. Oke, maka namanya menjadi daftar, gitu ya. Itu mudah sekali, tinggal di kanan, ada new page, delete, rename, bahkan move ya. Move untuk berpindah dari daftar ini kita pindah ke atas. Oke, biar pindah ke tengah, gitu ya. Atau misalnya P1 kita pindahkan ke bawah, kita move down ya. Oke, pindah ke samping, pindah ke kanan gitu ya. Nah, itu untuk new page, delete, rename, dan move itu mudah sekali, tinggal klik di sini ya. Oke, selanjutnya yang sering dilakukan adalah kita mengatur tabnya. Itu ada beberapa cara, ada 3 style ya. Stylenya ada tab, ada button seperti ini, ada none, dihilangkan buttonnya, tidak menggunakan tab lagi ya. Jadi ada tab, ada button ataupun none. Untuk posisinya juga sama, ada di atas, di bawah, kanan dan kiri ya, left dan right. Jadi bisa diatur posisinya di mana, bentuk stylenya apa, bahkan dihilangkan ya. Oke, kembali lagi ke top. Nah, yang sering ditanyakan adalah bagaimana kita mengubah warnanya. Nah, warna ini tidak bisa diubah ya. Jadi kalau teman-teman mengubah warna multipage, di sini ada back color, misalkan kita ubah warna merah, itu yang berubah hanya header saja, tidak berubah warna si page ya. Kalau jalankan misalkan seperti ini, itu tetap warna abu-abu ya, tidak warna merah. Jadi page 1, page 2 nya headernya berwarna merah, tapi di page nya tidak berubah. Nanti saya akan berikan tips bagaimana merubah warna di page nya ya, di akhir video tentunya. Oke, kita kembali lagi ini ke warna yang tidak merah ya, biar tidak kelihatan button paste lagi, button paste. Oke. Nah, mungkin untuk tutorial multipage dasarnya hanya itu saja. Jadi teman-teman bisa atur sendiri propertiesnya. Misalkan klik di sini, ini ada properties multipage ya, diatur back colornya, fontnya dan seterusnya. Ini multipage, properties multipage, dan ini adalah properties page-nya. Jadi ada 2 properties ya, ada properties page, klik di sini, multipage. Ini page-nya, ini multipage-nya, gitu ya. Misalkan kalau di sini ada page, kita atur misalkan captionnya menjadi sama seperti tadi ya, ada rename, ini pun sama. Misalkan jadi setting misalkan gitu ya, akan berubah jadi setting gitu ya. Sama juga di properties sama di sini ada page properties, caption, ada lain-lain ya. Silakan diatur-atur sesuai dengan selera masing-masing. Oke, jadi untuk dasar multipage itu saja. Nah, saya akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana kita mengkustomisasi si multipage ya, agar tampilannya lebih oke dan juga lebih menarik digunakan. Oke, untuk kustomisasi saya gunakan POM lain ya, yaitu POM kedua ini, karena sudah saya atur menggunakan sebuah sidebar seperti ini ya. Jadi kalau saya jalankan, dia akan seperti ini.
dia ada buttonnya, ada button 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini kita belum menggunakan multi page ya. Kita akan gunakan multi page diatur oleh button ini. Oke. Oke, sama seperti tadi, untuk menambahkan sebuah multi page, teman-teman tambahkan melalui sini ya. Multi page, kemudian klik sini. Oke. Maka akan seperti ini ya. Misalkan kita gunakan 3 page saja, tidak banyak-banyak ya. 3 page saja, klik kanan, lalu pilih new page, ada page 1, page 2, page 3. Untuk membedakan antara page 1, page 2, page 3, kita akan tambahkan sebuah label ya. Di sini kita tambahkan sebuah label. Oke, label. Saya besarkan ya. Misalkan ini adalah fontnya 16. Saya beri nama misalkan ini page 1 gitu ya. Oke. Ini page 1. Saya copy saja page 2. Ini page 3. Oke. Ini saya buat transparan ya, biar nanti kalau diwarnai dia akan transparan. Transparan. Ini pun klik transparan. Oke. Lalu di sini saya akan tambahkan juga misalkan text box. Oke, text box ada 1. Oke. Page 1 1 misalkan ya. Lalu page 2 nanti saya buat 2. Page 3 saya buat 3. Lalu di masing page-nya saya gunakan tambahkan sebuah button ya. Oke, saya tambahkan sebuah button. Oke, 1. Saya buat beri nama simpan misalkan ya. Simpan. Oke. Simpan di sini. Ini sama ya. Nah, jadi sekarang kalau jalankan dia akan memiliki 3 multi page. Oke, ada page 1, ada page 2, page 3 ya. Jadi masing-masing halaman dia punya tampilan yang berbeda-beda. Ada page 1 seperti ini, page 2 seperti ini, page 3 seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk rename atau menamai si control, misalkan kita beri nama page 1 ini dengan nama misalkan TB nama ya. TB nama. Oke, karena ini ingin isi nama di sini ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan atau rename si control lain di page 2 misalkan ini juga nama sama, itu teman-teman tidak bisa menggunakan nama yang sama ya. Misalkan di sini kita ganti dengan TB nama juga, itu tidak bisa ya. TB nama ini akan error, itu ambiguous name. Kalau not set name property, ambiguous name karena namanya sama. Karena ini masih hitungannya masih satu form yang sama ya. Karena itu untuk menamai si control ini kita harus bedakan. Misalnya di sini itu kita ganti namanya menjadi page 1 atau page 1 underscore TB nama. Yang ini teman-teman namanya dengan pg 2 underscore TB nama. Baru bisa ya nama. Jadi ada 2 kontrol yang berbeda. Ada page 1 TB nama, ada page 2 TB nama. Ini pun sama, yang page 3 pun sama ya. Jika ingin dinamai dengan nama itu boleh dengan pg 3 underscore TB nama. Nah, jadi masing-masing kontrol memiliki nama yang berbeda. Nah, untuk menyimpan script juga sama ya. Misalkan ini simpan, saya ingin menyimpan ke sheet 1. Saya ini double klik di sini ya. Double klik. Saya tambahkan script untuk menyimpan ke sheet 1. Berarti kan sheet 1 titik rank A1 titik value. Saya ingin isi dengan pg1 underscore tb nama titik text. Nah, artinya button ini akan mengirimkan text box namanya tb nama ke sheet 1 rank A1 gitu ya. Yang ini pun sama, yang page 2 misalkan kita double klik di sini ingin memasukkan page 2 tb nama, maka di sini pun kita buat misalkan sheet 2 titik rank A misalkan 1 juga sama titik value diisi dengan pg2 titik tb nama titik text. Jadi dalam form yang sama ini ada beberapa tombol simpan ya, ada simpan 1, simpan 2, simpan 3 dan seterusnya. Jadi dalam satu form yang sama ada beberapa kontrol simpan. Kita jalankan ya. Misalkan sedangkan di sini ini sheet 1 ya. Oke, kita buat P1 dulu. Kalau misalkan saya klik di sini Andi, simpan. Terus ini Andi ya. Kalau sini Robi, hapus run Robi. Simpan, dia masuk sini Robi juga. Yaitu page 1. Oke. Page 2. Misalkan ganti ini dengan Yuli misalkan ya. Simpan. Maka Yuli akan masuk ke sheet 2. Kita lihat ya. Di sheet 2 itu ada Yuli di A1 gitu ya. Nah, itu untuk menyimpan scriptnya. Jadi masing-masing button ya di double klik saja, nanti akan ada event kliknya ya, tinggal dibuat.
Oke, itu untuk menampilkan page atau menyimpan si stripnya. Dalam membuat sebuah aplikasi seperti ini, tentunya si tab ini dihilangkan ya, agar tidak kelihatan page 1, page 2, page 3-nya. Oke, ini dihilangkan dengan cara klik di sini, lalu pilih stylenya menjadi tab none. Jadi kan kalau jalankan seperti ini ya, dijalankan dia tidak akan kelihatan ada headernya, hanya muncul page saja. Nanti kita atur dari sini, page 1, page 2 dan page 3-nya. Caranya gimana? Caranya mudah. Itu teman-teman misalkan jika ingin diklik di sini muncul page 1, double klik di sini, nanti ada muncul sub satu klik. Jadi ini boleh menggunakan label, boleh menggunakan button dan lain-lain. Di sini saya menggunakan label ya. Ini saya menggunakan label. Oke, kalau button sama saja. Double klik nanti akan muncul button klik, kalau label muncul label klik ya. Nah, untuk pindah ke multi page 1 tinggal gunakan saja multi page titik value isi dengan 0. Itu untuk page 1 ya. Nah, misalkan yang ini saya mau diklik ini muncul page 2, berarti multi page titik value isi dengan 1 gitu ya. Yang ketiga pun sama. Dan di sini isi dengan multi page titik value isi dengan 2 gitu ya. Jadi ada 0, 1, 2 gitu ya. Nah, kalau jalankan misalkan saya klik ini muncul page 1, ini page 2 harusnya ya. Ini page 3. Oke, ini belum di rename. Oke. Biar kelihatan ini ganti page 2. Oke. Di sini lalu ini ada 2, ini page 3 ya. Page 3. Page 3 mana? Nah, ini page 3. Nah, sekarang kelihatan ya bedanya di mana. Kita jalankan ini page 1, ini page 2, ini page 3 gitu ya. 1, 2, 3. Nah, yang sering ditanyakan adalah background warna. Gimana kita mengubah background warna ini menjadi putih ya, biar tidak kelihatan si multi page-nya. Nah, caranya seperti ini yang saya lakukan ya. Caranya seperti ini, dia ingin mengatur background warna. Oke, nah untuk mengatur warna si multi page ini, itu biasanya saya menggunakan sebuah image. Jadi caranya seperti ini. Caranya tambahkan image di setiap page-nya. Ini tambahkan di sini, oke. Kecil saja, gak perlu besar-besar, kecil seperti ini. Atau mudahnya teman boleh tambahkan atau boleh tampilkan dulu headernya ya. Tambahkan dulu headernya biar memudahkan perbedaan tabnya. Oke. Ini page 1, page 1 di sini, oke. Kecil saja seperti ini. Lalu atur backgroundnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya saya mau warna putih, berarti ini kita atur warna putih. Warna putih seperti ini. Nah, warna putih. Lalu juga style backgroundnya dihilangkan, bordernya dihilangkan ya, jadi none. Nah, ini kita rename namanya misalkan IMG BG1. Oke. IMG BG1. Copy, pindahkan ke page 2. Ini hapus ya. Oke, simpan di sini. Simpan di sini, misalnya ganti dengan nama IMG BG2. Oke. 3 pun sama, tambahkan juga background putihnya. Simpan di sini, jalankan dengan ganti namanya dengan IMG BG3. Nah, ini kan kalau jalankan dia akan seperti ini ya. Kalau jalankan dia akan menjadi putih titik seperti ini kecil. Nah, untuk mengatur jadi background, kita kembalikan ke headernya none ya. Multi page stylenya none. Oke. Selanjutnya kita atur melalui script. Oke, di initialize, misalnya kita buat sub baru deh di sini ya. Kita buat sub baru misalnya sub buat BG kan ya. Oke, sobat BG. Nah, di sini kita akan melakukan looping ke tiap control image-nya. Misalnya port I91 itu 3 karena kita punya 3 page ya. Next. Nah, kita buat kontrolnya with me control. Oke. Namanya tadi IMG ya. IMG BG tambahkan I. Ini saja. Lalu kita atur topnya itu 0. Left-nya itu 0. Width-nya, lebarnya itu sama dengan multi page titik wide samakan. Tingginya juga sama ya. Height-nya sama dengan multi page titik height. Jadi lebarnya kita samakan, tingginya kita samakan. And width. Tinggal kita panggil dengan inisialis ya. Buat page ini kita simpan di inisialis. Inisialis. Misalkan di sini kita buat dengan call buat PG. Nah, sekarang kalau jalankan dia akan menjadi warna putih ya. Sudah kelihatan itu ada multi page karena sudah hilang dengan image. Oke. Ini tidak berpindah-pindah juga belum kelihatan ya. Kita tambahkan lagi kontrolnya. Oke, ini page berapa? Ini page 0. Betul kan? Oh, ini page 2. Oke, berarti 3 ini kita buat dulu 0 dulu. Kita rename lagi ya.
trackballnya di sini dengan page 1, page 2, 3-nya biar kelihatan. Oke. Ini adalah page 1. Ini page 1. Saya copy, pindah ke page 2. Cuma di sini. Ini page 2. Oke. Ganti ke 3. Ini page 3. Gitu ya. Jadi sekarang kalau jalankan, oke, page 1. Nah, page 1. Ini page 2, page 3 ya. Ini ada backgroundnya bisa dibuat transparan ya, biar kelihatan agak itunya. Backstyle-nya kita buat transparan biar tidak kelihatan. Ini pun sama, 1 ganti menjadi transparan. Yang ini pun sama ya, yang 0 pun kita buat transparan. Transparan. Oke. Page 1, page 2, page 3 gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini ketika kita ubah menjadi page 3 misalkan ya, page 3 di sini. Oke. Kita jalankan pertama kali, itu akan menampilkan yang aktif ya, yang kita buat tadi, itu page 3, bukan page 1. Nah, ini kalau ingin menampilkan ketika jalankan itu page 1, teman-teman bisa tambahkan multi page value di initialize ya. Jadi ketika jalankan di sini initialize bisa tambahkan multi page titik value sama dengan 0. Jadi ketika pom dijalankan dia akan langsung menampilkan si page 0 ya, atau page 1. Oke, jalankan. Sekarang dia akan menampilkan page 1 gitu ya. Page 1, page 2, page 3. Selanjutnya tinggal di desain saja oleh teman-teman. Ini ada apa saja, misalkan ada text box, ada button, ada frame, itu terserah ya. Misalkan di sini ada button misalkan ya, page 1 ada button misalkan gitu. Text box ada button. Lalu misalkan di page 2 itu ada frame misalkan ya. Oke, page 2. Misalkan di sini ada frame, ada option button misalkan. Oke, option button. Lalu di page 1 misalkan kita gunakan list box ya. Page 1 misalkan kita buatkan list box. Oke, ini kita buat list box. List box. Nah, maka kalau jalankan dia akan memiliki form yang berbeda ya. Oke, di page 1 ada list box, page 2 ada frame, page 3 ada main button dan juga text box. Jadi berbeda ya. Nah, itulah tadi tutorial bagaimana kita menggunakan multi page di VBA. Dengan menggunakan multi page tentunya form kita lebih mudah digunakan. Semoga video ini bermanfaat dan juga membantu teman-teman dalam mengembangkan aplikasi dengan VBA ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.